warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daritawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Biren. Saya berasal dari instansi UPTD SD Negeri 4 Pesangan. Saya di sini tidak sendiri hari ini, saya ditemani oleh kepala sekolah saya, yaitu Ibu Hajah Nursia. Ibu Hajah Nursia, kali ini saya bertugas ingin mewawancari kepala sekolah saya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika seorang kepala sekolah mengalami dilema etika. Kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Hajah Nursia selaku Kepala UPTD SD Negeri 4 Pesangan. Ibu Hajah Nursia, selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih Bu. Begini Ibu Hajah Nursia, di sini saya bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang bagaimana pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah, terutama sekali pada saat pengambilan keputusan dilema etika. Ibu pasti sering mengalami, misalnya ada 2 kasus dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sini kejadian-kejadian yang sudah lalu ataupun kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di sekolah kita, tergantung berdasarkan kasus tersebut bagaimana yang terjadi di dilema etika ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus yang terjadi Bu, atau yang muncul sekarang. Seperti itu ya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini dalam menjalankan tugas kita sebagai pengambil keputusan dilema, yaitu kita musyawarahkan dulu dengan wakil kepala sekolah supaya kita dapat mengambil pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Jadi harus ada musyawarah dengan wakil kepala sekolah dulu. Seperti itu ya. Baik Bu, berikutnya Bu, kalau saya boleh tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi yang biasa kita lakukan di sini adalah melakukan musyawarah dengan wakil kepala sekolah, juga dengan para dewan guru lainnya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambil keputusan di sini adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah, guru, dan juga semua warga sekolah, termasuk dia pesuruh di sini kan, yang tergolong ke dalam warga sekolah, berarti yang bertugas di sekolah kita ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini kita lihat bukan yang terjadi adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa sendiri maupun dari orang tua siswa. Bu, kalau boleh tahu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Yang selama ini kita jalankan, di mana kejadian tersebut terjadi, jadi langsung kita ambil keputusan atau ambil tindakan. Jadi tidak dijadwalkan dalam hal tersebut. Kemudian lagi Bu, kalau boleh tahu lagi Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau di sekolah kita banyak banyak
yang menolong ataupun yang membantu kita, juga wakil kepala sekolah juga terlibat, dan begitu juga guru-guru di sini juga terlibat membantu kepala sekolah. Oh, iya. Ini yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut Bu? Itu tergantung kepada budaya di lingkungan sekolah ini untuk kita mengambil keputusan. Jadi itu sangat-sangat tergantung kepada siswa kita, bagaimana lingkungan kita di sini. Seperti itu Bu ya. Ya. Saya rasa udah cukup dulu Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Dengan adanya perbincangan kita hari ini, saya jadi lebih paham Bu ya tentang cara bagaimana pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Jadi terima kasih juga, saya sudah bisa mengambil dan menyerap ilmu dari pengalaman Ibu. Sekali lagi Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Dirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dari Tawati CGP Angkatan 10 Kabupaten Biren. Instansi saya dari UPTD SD Negeri 4 Pesangan Kabupaten Biren. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika seorang kepala sekolah mengalami dilema etika. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 6 Jangka. Assalamualaikum Pak Mursal. Waalaikumsalam Bu dari Tawati. Gimana kabarnya Pak hari ini, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bapak, mohon izin hari ini saya bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak selaku Kepala Sekolah di UPTD SD Negeri 6 Jangka. Di sini saya ingin berbagi pengalaman Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah. Kalau boleh saya tahu Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, pasti Bapak pernah dihadapkan dalam dua situasi sulit. Misalnya pada dasarnya situasi tersebut sama-sama baik tapi sangat bertentangan gitu, atau saling bertentangan. Apakah Bapak pernah merasakan hal itu? Ya betul sekali Bu dari Tawati ya. Jadi memang setiap pemimpin, saya udah beberapa sekolah, tidak cuma baru sekarang ini menjabat sebagai kepala sekolah, namun sudah pernah juga menjabat di sekolah sebelumnya. Yang mana memang problem ini selalu terjadi ya, dan menjadi tantangan kita sendiri dalam memimpin satu instansi. Ya. Banyak sekali terjadi kasus misalnya yang membuat kita kadang-kadang harus berpikir dan menganalisis kasus tersebut sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang paling tepat. Dan hal itu membuat kita menjadi dilema, khususnya dalam membuat satu keputusan yang terbaik. Begitu Bu. Oh iya, begitu Pak ya. Kemudian Bapak, selama Bapak mengalami masalah ini, cara Pak Mursal agar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik Bu, jadi saya yang pertama sekali lebih mengedepankan kepala dingin, karena memang kita dihadapi dengan berbagai tugas juga. Kemudian cara saya yang paling utama lagi adalah mengajak Dewan Guru juga untuk berdiskusi, sama-sama kita sharing ya Bu ya. Kemudian juga mengajak misalnya seperti teman sejawat ataupun sesama rekan-rekan kepala sekolah. Mungkin begitu Bu salah satunya. Baik Pak. Kemudian lagi Bapak, selama sekarang ini Bapak, bagaimana perasaan Bapak atau bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, memang sebelum saya mengambil sebuah keputusan ini, yang pertama sekali saya ajak seluruh yang bersangkutan, saya yang berkepentingan, saya ajak bicara baik-baik. Kemudian sama-sama mengajak mereka mungkin yang bermasalah ini untuk kita bicarakan dengan baik-baik sehingga tidak memberikan sesuatu yang
membuat salah satu menjadi tertekan ataupun satu lebih diuntungkan, tapi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin harus hadir di tengah-tengah keadaan tersebut sehingga memberikan rasa adil dan keputusan itu adalah tepat. Mungkin begitu. Oh, iya. Baik Pak. Kemudian kalau boleh lagi Pak, saya mau tahu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Baik, yang pertama sekali kita identifikasi dulu permasalahannya apa, kemudian kita juga perlu melihat letak permasalahan itu di bagian mana, sehingga dengan identifikasi ini kita bisa mengetahui dan kita bisa melakukan satu penanganan itu secara tepat juga ya gitu. Kemudian juga saya seperti saya sampaikan tadi itu selalu mengajak diskusi semua pihak yang terkait dengan persoalan yang kita hadapi. Baik Bapak. Kemudian Pak, pertanyaan berikut dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi seperti itu Bu, kita yang penting jangan terburu-buru dulu. Kita menganalisis dengan baik, kemudian kita melihat titiknya itu yang perlu kita benahi di bagian mana, kemudian kita bisa sharing dengan teman-teman termasuk rekan sejawat juga, mungkin senior-senior juga itu sangat penting Bu. Jadi senior-senior ini kan lebih paham ya, lebih banyak makan garamnya. Jadi dengan itu memberikan kita gambaran-gambaran dengan pikiran tenang pun kita bisa nanti menyepakati ataupun menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Ya, berarti lebih ke membangun komunikasi dengan kawan-kawan sejawat gitu ya Pak ya. Betul. Dan dengan senior-senior ya Pak. Baik, kemudian lagi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak rasakan atau yang telah terjadi selama ini Pak? Baik, memang kan waktu ini kadang-kadang bujukan modal pun juga, ya kan? Misalnya seperti kadang-kadang kita melihat merasa iba kepada seseorang kan, yang seharusnya memang kita bantu, tetapi kita tidak bisa membelakangi juga regulasi. Jadi kita semuanya harus berorientasi ke regulasi. Jadi tidak bisa kita bedakan ini yang terbaik. Namun dengan demikian kita juga harus memberikan penjelasan sehingga pihak yang ingin mendapatkan suatu keadilan bisa merasa benar-benar adil Bu. Mungkin demikian. Baik Bapak. Apakah Bapak memiliki suatu atau sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya seperti bentuk atau prosedur seperti apa? Bisa Bapak jelaskan Pak? Jadi kalau misalnya pekerjaan itu bisa kita laksanakan hari ini, sebaiknya kita laksanakan terus, jangan kita tunda-tunda, karena sebagai pemimpin pasti setiap hari akan selalu ada tugas-tugas baru yang harus kita selesaikan juga. Jadi ketika terjadi sebuah persoalan ataupun yang mengakibatkan sehingga saya berdelima dalam mengambil sebuah keputusan, itu langsung saya selesaikan. Jadi kalau misalnya itu bisa langsung saya tangani sendiri, saya juga tidak mau terburu-buru, tetap menganalisis tentang permasalahan yang ada. Iya. Baik Bapak, berarti kalau memang bisa kita selesaikan sekarang, kenapa harus menunggu seperti itu? Ya. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Baik, jadi begini Bu, jadi di sekolah saya itu ada beberapa guru yang sudah senior. Memang saya diantaranya bisa terbilang masih muda,
Jadi untuk sebuah yang perlu pemikiran, kadang-kadang saya sharing sama beliau-beliau ini. Jadi dari guru-guru senior inilah memberikan saya sebuah gambaran bagaimana yang arif, bagaimana itu kita bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi berdasarkan masukan-masukan dari beliau, saya sangat terbantu, Bu. Begitu Pak ya. Berarti tidak bisa dipungkiri guru-guru senior di sini sangat mengambil mempunyai andil Pak ya, membantu kita sebagai kepala sekolah Pak ya. Ya baik Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, yang pertama sekali ini memperhatikan budaya khususnya di lingkungan sekolah kita. Jadi memang kultur budaya itu tidak dapat dipisahkan dengan keseharian kita. Begitu juga saat kita membuat satu keputusan yang penting, jadi ini menjadi perhatian utama kita. Berarti pembelajarannya adalah kita harus memperhatikan budaya-budaya di lingkungan sekolah kita untuk sekali. kita mengambil keputusan, begitu Pak ya. Ya. Saya rasa Pak sudah cukup. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Mursal. Dengan kita duduk sharing sebentar ini Pak, saya juga jadi lebih paham ya Pak ya, bagaimana atau tata cara bagaimana kita mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Saya juga bisa mengambil beberapa dan menyerap ilmu dari pengalaman Bapak selaku kepala sekolah. Terus sekali lagi terima kasih Pak Mursal. Baik, terima kasih. Sama-sama.